Kita dari divisi admin, Ronald. Nama saya Yulianto, saya dari tim logistik. Perkenalkan, nama saya Tommy, saya dari divisi keamanan security Tunas Mitra Sukses. Nama saya Indah. Dari divisi produksi. Saya bekerja udah 2 tahun. Tepat pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, saya genap 10 tahun bekerja di PT Tunas Mitra Sukses. Gue kerja di Tunas itu di tahun lah, dari tahun 2016 baru mulai di sini. Saya kerja di Tunas Mitra 5 tahun. Lesu gawe. Benci aku lihat ini. Boleh? Iya nih, bersedia lah. Kok gelap? Sedih. Sigma Tasari ya. Nyala mama ya. Papa dek, papa tuh. Itu ayah itu. Ada dorong mobil ya. Papa dek tuh, papa tuh. Wih. Kurang tuh. Kurang tuh. Aing sedih sih. Bahaya. Oh, cuti belum. Cari kayak bawa itu teh. Pada saat itu, di tanggal 2 September, perasaan yang saya rasakan itu mencampur aduk, nggak bisa saya bayangkan pada saat itu. Pada saat itu, saya langsung bergegas untuk evakuasi karyawan yang masih bekerja di shift malam berjumlah 5 orang. Pada saat itu jam saya kan mau pulang, terus sekitar udah beres-beres kami buang sampah, saya turun pas tangga Ini ada jalan mana, suara iya? ledakan kayak petir atas saya itu Salah hujan. jepret. Terus saya keluar, pas keluar udah beres-beres mau numpang motor udah selesai, Pak Tommy datang bawa motor itu, dia bilang Bahasa Inggris. keluar panggil saya, kan saya langsung panik pas dia bilang ada kebakaran di PT sebelah gitu. Dan pada saat itu saya langsung bergegas ke dalam, panggilin teman saya 3 lagi itu masih di dalam. Nah udah semuanya keluar, langsung kita ngambil kunci motor langsung keluar. Dan setelah karyawan tersebut, alhamdulillah sudah saya evakuasi, mereka sudah keluar semua. Lalu saya telepon atasan saya, Paisan, pada tengah malam itu. Yang satu pada nelfon teman-teman saya pada shift 1 itu kan ya, kan hari kerja itu masih hari Jumat. Saya nelfon Dembo. Dembo itu jam 2 lah, jam 2-an dia ngangkat.
Akhirnya yang angkat telepon saya, kata saya, oh PT Tunas Mitra kebakaran. Kan api udah nyampe gedung kita itu, udah menjelat, ada api itu. 1 jam setelah kebakaran, komandan baru rapat di TKP. Dan telepon si Leo. Waktu itu sekitar jam 2 malam, teman-teman dari tim security ada yang mengabari saya. Berhubung HP saya di silent, saya baru tahu sekitar pukul 4 subuh. Pertama kali itu jam 3 pagi gue masih tidur di rumah, tiba-tiba ada telepon yang gak angkat, lalu dari Mbak Era. Gue pikir dianya yang kenapa gitu. Pas aku call back, ternyata dia WA duluan, informasi Mbak TM kebakaran. Saya langsung datang ke lokasi dan sampai saat itu saya benar-benar tidak percaya bahwa itu adalah PT Tunas Mitra Sukses tempat saya bekerja yang terbakar. Itu kan kita masih cecetan sampai jam 4 sampai jam 5, itu sampai sore sampai pagi lah. Itu kita suruh yang leader itu standby, tapi karena aku sama Mbak itu pengen datang ke kantor gimana lihat keadaan kantor, akhirnya kita datang ke kantor. Itu aku sampai jam 8. Itu keadaan udah benar-benar hancur, yang baru cuma depannya aja. Itu makin lagi makin berasa banget, bingung, sedih, kaget, gak bisa ucap kata-kata lagi, mau nangis udah nggak bisa, kecuali mata gimana ya, kayak semangatin diri sendiri deh gitu. Terus kan kita suruh ke rumahnya Pak Gun sekitar jam 10 berangkat ke rumah bapak sama ibu. Sesampai di sana disambut mereka berdua, dari kita masuk beriringan satu-satu sampai aku meluk ibu. Ya tadi aku bisa nangis, jadi kayak kayak semuanya lah di pelukan ibu gitu. Ibu cuma bilang sabar, kita pasti bisa bangkit dan gak apa-apa. Ntar sambil punggung itu kayak benar-benar kayak ternyata ini semua loh yang melaluin gitu. Sampai situ kayak ibaratnya konferensi atau rapat dadakan, terus semua dibahas, semua dibahas apa aja, schedule atau rencana kita hari ini gitu. Untuk siang sekitar jam 10, semua kegiatan dialihkan ke blok P, dan pada saat itu saya dapat instruksi langsung dari atasan saya, yaitu dari Bapak Suprianto, untuk menghitung semua barang yang tersisa di blok P dan mendata ulang barang-barang yang masih bisa terpakai dan yang masih utuh. Ada satu customer yang di Kerawang, itu yang dari Silarenggo, itu minta pengirimannya hari 17 dari kebakaran, dan gue disuruh bikin DO sementara. Itu kita numpang di Autopakwel. Saya juga standby, takutnya ada pengiriman dadakan, dan ternyata itu benar terjadi. Sekitar jam 11 siang itu saya diperintah oleh Pak Supri untuk mengirim, dan saya masih ingat betul itu kiriman ke PT Sudarenggo, dan posisinya itu adalah di kawasan KIC Kerawang Barat. Pada saat kejadian itu gak ada pikiran kayak buat gue ninggalin Tunas Mitra. Pohon. Karena ya mungkin bukan resign, tapi gimana mulihin data gue kebakaran itu aja. Karena itu banyak banget
banyak banget dan bodohnya gue habis gue ketinggalan, udah habis kerjaan gue. Saya tidak terpikirkan sama sekali untuk meninggalkan PT Tunas Mitra Sukses. Saya menunggu instruksi dari atasan saya, dan saya hanya fokus ke tim delivery agar pengiriman bisa semaksimal mungkin. Saya sebagai petugas keamanan, pada saat itu saya nggak ada pikiran ke situ. Yang saya pikirin pada saat itu, masalah ini selesai, dan saya tidak ada berpikir untuk mencari tempat kerja yang lain. Yang terpenting sekarang adalah semoga Tunas Mitra bisa bangkit lagi setelah kejadian ini. Pada saat itu saya tidak berpikiran bahwa di situ saya pikirnya Padahal tidak sedih, Bo. habis kontrak di PHK. Nah, pada saat itu atasan saya Pak Indra mengabarin, katanya hari Minggu suruh kumpul di PT Tunas Mitra yang ada di Blok B. Pada saat itu saya udah berpikir, saya mau di PHK nih sama teman-teman. Saya udah pikiran kemana aja gitu, pikiran cari kerja susah kan ya. Pertama saya udah lama kerja gitu. Nah, pada saat itu sebaliknya, bukan saya mau di PHK atau mau dikeluarkan. Pak Bur bilang atasan Tunas Mitra, katanya karyawan Tunas Mitra nggak ada yang dikeluarkan atau di PHK, semuanya dipertahankan. Dukungan kalian itu semua saya lihat, ya semua yang ada di sini, dari sini saya berusaha sebenarnya untuk mempertahankan kalian semua di sini. Ya. Dan saat itu saya sangat senang, tidak pokoknya udah senang, pokoknya gitu. Terima kasih pada beliau, pada Pak Gunawan dan Pak Indra, saya udah dipertahankan. Nah, pada saat itu saya bingung. Setelah 1 tahun, alhamdulillah kita semua sudah pulih, berjalan sebagaimana mestinya agar kita bisa lebih move on lagi ke depannya dengan tujuan-tujuan kita masing-masing. Semua divisi agar bisa terfokus untuk menjalankan masing-masing tugasnya agar kita bisa lebih bangkit lagi, sukses, maju, dan sejahtera. Dan harapan saya untuk PT Tunas Mitra Sukses bisa kembali normal seperti dulu lagi, lebih maju, dan untuk karyawannya lebih sejahtera. Harapan saya sih Tunas Mitra itu semakin sukses, maju, dan orderan makin banyak, dan karyawannya juga sejahtera. Dan harapan saya itu juga pengen saya tetap ada di Tunas Mitra, bagian dari Tunas Mitra. Harapan aku besar, harapannya buat Tunas Mitra semoga bisa menjadi Tunas Mitra yang sukses, berkembang, maju, sentosa selamanya. Buat Tunas Mitra sukses, terima kasih untuk bisa sampai sekarang dan bisa menerima aku sampai saat ini. Semoga Tunas Mitra Semakin sukses, Sentosa dan makmur serta semakin maju. semakin